Jadi aku penasaran, menurut abang nih ya, kan aku punya keluarga nih, aku nggak usah bilang ininya labelnya langsung, tapi itu tadi soal kepercayaan bang. Menurut abang, benar nggak sih tetangga kita itu yang teman-teman Muslim percaya sama yang namanya apa namanya kayak kayak apa namanya kayak ilmu hitam dan ilmu putih gitu. Jadi kayak Ya, beberapa menurut ada yang mengaku hadis, iya gitu. ya mereka percaya karena nabi mereka sendiri itu kena ilmu hitam. Iya. Jadi Muhammad itu terkena guna-guna atau sihir atau ilmu hitam. Jadi kalau makanya saya bilang, aduh saya nggak enak begini. Nanti kamu jadi kena sangkut kepada saya begitu, Grace. Gini, pertama, kalau kita baca sejarah-sejarah agama Islam atau sejarah-sejarah dari dalam Bible, nabi-nabi itu menyembuhkan orang yang terkena sihir. Ya kan? Bagaimana dalam Injil Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan. Betul? Betul. Nah, sementara kalau Muhammad malah dia yang kena sihir. Gitu. Oke bang. Aku paham. Tapi memang apakah memang di apa ya di hadis ya bang bahasanya atau di ayat mereka itu memang ada ya tertulis bahwasanya mereka mempercayai ada yang hitam dan yang putih kayak Baik, gitu. saya tunjukkan ya dalilnya. Karena kalau saya hanya ngomong begitu nanti kurang kuat karena mereka itu sudah apa namanya? Skeptis begitu terhadap pernyataan-pernyataan orang Kristen. Kita akan kutip langsung saja ya pernyataan-pernyataan orang-orang Islam sendiri. Perhatikan ya. Perhatikan. Saya akan dengarkan sebuah potongan ceramah Ustadz ya nih. Salah satu orang Yahudi pernah menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada musiknya sebentar. Saya hilangkan dulu. Kenapa orang bikin piano itu musiknya keras sekali jadi menimpa suara aslinya ya? Bentar ya. Saya tampilkan dulu sebentar ya. Sabar nih. Salah satu orang Yahudi pernah menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan ya sebagai tanda bukti bahwa saya memang ini ada di tengah-tengah umat dan Allah ingin mengajarkan cara sihir. Jadi dia terkena sihir. Oke bang paham. Jadi kalau menurut abang, bagaimana caraku untuk ini ya apa namanya bang? Kayak contoh kan di sini aku kan tinggal di Jakarta dan otomatis lebih banyak yang teman-teman tetangga sebelah daripada kita gitu ya bang. Bagaimana caraku untuk berbicara dengan baik ketika mereka kayak ayo Grace login kayak gitu bang. Ya, pertama-tama begini. Pertama-tama harus lihat sikap dulu dan perilaku. Bagaimana kita harus mencerminkan karakter yang tertulis di dalam Bible. Kalau mereka baru menyinggung-nyinggung agama, baru. Salah satunya adalah pernyataan-pernyataan di dalam Al-Quran. Misalnya begini, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang yang beriman dan bertawakal itu tidak akan bisa dipengaruhi oleh setan. Tidak bisa dipengaruhi oleh setan. Tidak bisa. Menurut Al-Quran. Tetapi di dalam hadis Muhammad kena pengaruh sihir. Kita tahu sihir itu kan dari setan. Ya, betul bang. Nah, maka kesimpulannya mustahil Muhammad termasuk orang yang beriman dan bertawakal. Karena apa? Karena dia sendiri kena pengaruh dari setan itu, yaitu sihir. Itu sebenarnya sudah sering saya diskusikan dan ada beberapa muslim yang akhirnya mengambil kesimpulan bahwa Muhammad tidak termasuk orang yang beriman. Seperti itu. Di dalam Al-Quran juga ada salah satu sifat atau ciri-ciri orang yang tidak beriman itu adalah orang-orang yang berkata bohong. Ada ayatnya dalam Quran. Berkata bohong? Iya, ciri-ciri orang yang tidak beriman. Salah satu sifat
orang-orang yang tidak beriman itu adalah mengucapkan kata-kata dusta. Nah, menurut hadis, Muhammad bukan hanya mengatakan perkara yang bohong, dia bahkan mengajari orang boleh berdusta dalam 3 hal. Ada hadisnya, Bang. Ada, makanya begini, Grace sering-sering nonton Edis TV. Bila perlu ajak nobar mereka. Begitu. Begitu ya Grace ya. Siap, Bang. Siap, siap, Oke. Bang. Terima kasih, Bang, buat cerah. Sama-sama Grace. Saya turunkan ya. Saya turunkan. Siap, Bang. Oke. Selamat malam. Selamat malam.